Iya, kami hadirkan informasi yang akan menjadi pembahasan di pagi hari ini. Kami hadirkan mengenai kemarin sudah dilakukan sidang perdana gugatan di MK, di mana sempat terjadi perang statement dari segi hukum, kemudian juga paparan bukti-bukti ya, Tia. Betul. Nah, masing-masing pihak ini masih punya waktu sampai dengan 22 April 2024. Lantas apa saja yang dipersiapkan nantinya untuk membuktikan bahwa mereka berada di jalan yang benar? Kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran merespon gugatan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam sidang MK yang meminta pemilu ulang tanpa adanya pasangan Prabowo Gibran. Ya, tim hukum Prabowo Gibran ini menyebutkan gugatan sebagai narasi yang akan dibantah dalam sidang lanjutan. Permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan.
Iya, pastinya masing-masing pihak juga perlu melakukan pembuktian dalam sidang yang berjalan. Tapi pembuktian ini akan seperti apa? Kemudian juga nampaknya kalau pembuktian tapi tidak ada narasi juga tidak komplit begitu ya di dalam persidangan. Kita akan tidak lengkap ya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung di studio. Di samping saya sudah ada Bapak Sulaiman Sembiring, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fahri. Selamat pagi Bang. Nampaknya loyo nih kayaknya, energi habis nih Bang. Semangat gak Bang? Semangat Bang. Baik, sudah bergabung bersama kami juga lewat Zoom Bang Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi Bang Iqbal. Selamat pagi Bang Iqbal. Oke, dan juga akan bergabung bersama kami Bang Magdir Ismail, tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang akan segera hadir dan kita nantikan untuk bisa join bersama kami. Kita mau ke Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal, kalau kemarin mendengarkan pernyataan dari salah satu tim kuasa hukum dari 02 ini, petitum tim Amin dinilai mengambang dan penuh dengan asumsi, hipotesa, nampaknya kurang dalam pembuktian. Sejauh ini kalau dari Anda sendiri, apakah sudah merasa bukti-bukti yang dihadirkan kemarin sudah cukup kuat nantinya untuk membuktikan gugatan yang Anda sampaikan? Ya, itu statement-statement sewor aja ya yang mengatakan bahwa ini omong kosong. Padahal kami jelas sekali bahwa ini kan fase permohonan. Jadi sabar, ada jadwalnya nanti untuk pembuktian. Kami sudah menunjukkan betapa banyak sekali alat bukti yang kami bawa, yang kami akan buktikan. Dan ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini. Jangan samakan gugatan 2019 dengan sekarang. Ketika Pak Prabowo menggugat waktu itu tidak punya bukti, bahkan saksi aja nggak punya dia. Sekarang kami lengkap dengan berbagai bukti. Jadi kalau dikatakan bahwa gugatan MK ini belum pernah mengabulkan, dan insya Allah kita akan coba buktikan. Iya, Bang Iqbal, yang menjadi poin terpenting dalam pembuktian itu apa yang sudah disampaikan atau dipersiapkan? Ya, saya kira itu masuk pada materi persidangan ya. Yang jelas kami, tim hukum kami dari partai koalisi ya, semua partai koalisi juga mengirimkan tim hukumnya bergabung ya. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang harus dianggap remeh. Bagi kami, gugatan ini adalah bagian dari penting perjalanan demokrasi Indonesia. Karena apa? Bila kecurangan itu dibiarkan, akan terjadi pada kecurangan-kecurangan berikutnya, pilkada, pilkades, bahkan pemilu-pemilu berikutnya. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah aib bagi bangsa ini, membiarkan perilaku kecurangan. Dan kami akan membuktikan. Karena sesungguhnya ketika pilkada sudah ada yang terbukti dan diskualifikasi. Jadi menurut saya kalau hanya bilang hanya taraf pilkada yang diskualifikasi, bisa jadi satu hari. Dan pada kali ini momen pilpres juga didiskualifikasi. Karena di berbagai negara sudah banyak buktinya. Ya, di Maladewa, di beberapa negara-negara Austria, ya itu sudah banyak, bahkan di Ukraina, pilpres yang dibatalkan atau didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusinya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia sendiri kan belum ada, Bang. Ya makanya bisa jadi ini adalah momen pertama kali, bisa jadi. Oke, Bang Iqbal, tapi kalau melihat kan kemarin dalam persidangan nampaknya banyak sekali hal-hal kualitatif yang diminta oleh tim Amin begitu ya, seperti dugaan kecurangan bahkan sebelum pemilu, kemudian pengerahan ASN dan lain-lain. Apakah Anda bisa meyakinkan hakim nantinya juga akan mempertimbangkan hal ini, Bang? Karena sebenarnya banyak yang mengatakan ini bukan ranahnya, bukan di MK. Jadi isu-isu ini saya kira masyarakat semua udah tahu. Bahkan saya yakin juga hakim juga sudah membaca di lapangan. Toh dia punya anak, punya istri, punya kerabat yang bercerita ya. Karena ini bukan fenomena baru. Kejadian-kejadian ini adalah kejadian-kejadian yang dijatakan semua masyarakat. Ya, bahkan saya merasakan betul bagaimana info-info yang terjadi itu bukan hanya di 1-2 orang, tapi di media sosial sudah beredar, video-videonya sudah beredar. Jadi apalagi mau dibuktikan? Jadi kalau kita tinggal pembuktian di persidangan, ya itu nanti kita saksikan bagaimana sampai sekarang film Dirty Food aja tidak ada yang bantah kok. Ada partai politik yang diloloskan dengan intervensi, partai politiknya nggak bantah, ya. Jadi film Dirty Food aja nggak bisa bantah, apalagi nanti bukti-bukti yang kami tunjukkan. Jadi kami melihat bahwa ini sangat sistematis ya, terstruktur dan masif, sehingga kami meminta nanti gugatan-gugatan itu yang akan kami ajukan.
Oke, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, tadi kita dengar Bang Iqbal menjelaskan bahwa terstruktur masif begitu, dan ini bukti-buktinya sudah clear, sudah jelas. Jadi kalau misal dari kubu 02 menganggap itu mengambang, di posisi mananya Bang Fahri? Iya, kita yang pertama ya, poinnya adalah kita menghargai kok semua dalil yang mereka kemukakan di depan persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui, kemarin semuanya sudah terpajang secara jelas ya, menyampaikan dalil-dalil, pokok-pokok permohonan yang sudah kita sikapi secara bersama. Kami juga telah mendalami setiap permohonan yang mereka ajukan. Untuk kubu 01, itu permohonannya kan kurang lebih 112 halaman. Sedangkan kubu 03 itu kurang lebih 151 halaman. Kami telah membedah semua sehingga mengklaster beberapa isu-isu yang sebenarnya ada dalam fundamentum petendi ataupun pokok-pokok permohonan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir pasti dipastikan ya, hampir 99% itu kan semua dalil ataupun konstruksi yang mereka ajukan itu berkaitan dengan soal-soal yang sangat kualitatif. Saya mengambil contoh misalnya gini, yang dimaksud dengan terstruktur itu ketika mulai dari menarik garis historisnya pada saat pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Misalnya membentuk KPU pada saat itu. Pertanyaannya, kalau andaikan KPU dibentuk pada saat itu, kenapa tidak di-challenge ke pengadilan? Kalau ada penyelenggara atau ada panitia yang dianggap intruder dari kekuasaan itu, lalu dianggap tidak independen. Atau misalnya membawa misi kekuasaan, diuji aja ke pengadilan pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, termasuk pembentukan Bawaslu. Semua itu dianggap adanya satu insinuasi bahwa pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara ini sejak awal telah diproyeksikan untuk memenangkan pasangan calon. Oke, sekarang kalau kita anggap bahwa itu satu dalil yang positif saja. Sekarang kalau saya sebagai orang, karena saya beracara di MK, besok ini atau sebentar siang ini kita sidang lagi kan? Kita akan menarik itu dalam bentuk frame pembuktian. Pembuktiannya seperti apa? Misalnya penyelenggara yang diduga terlibat dalam pembentukan badan-badan penyelenggara pemilu itu mekanisme kerjanya bagaimana untuk sampai nanti pada akhirnya membentuk satu kesimpulan adanya insentif elektoral yang didapatkan oleh pasangan calon 02 misalnya. Itu sesuatu yang tidak gampang. Itu sangat asumtif. Makanya kami berani mengatakan bahwa setiap permohonan, setiap dalil yang mereka kemukakan itu sangat hipotetis gitu loh. Nah, kalau pendekatannya hipotetis, itu konstruksi untuk membangun real evidence, membentukkan alat bukti yang real di depan mahkamah menjadi satu acuan untuk nanti hakim memutus perkara ini, itu sangat abstrak gitu loh. Karena kenapa itu harus diwujudkan dalam bentuk alat bukti yang berbicara, yang bisa menggambarkan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang dibangun dalam dalil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau melihat membaca secara cermat, setiap permohonan itu mempunyai konsekuensi yuridis. Karena setiap permohonan itu mengandung dalil. Dalil itu pasti dimintakan untuk dibentuk satu alat bukti. Nah, alat bukti ini yang barangkali sampai dengan saat ini rasa-rasanya sangat sulit ya, secara teoritik itu bisa dibuktikan. Tapi kita hargai pada dasarnya bahwa itu adalah ikhtiar konstitusional yang akan mereka kemukakan ke pengadilan. Ini semuanya serba terbuka. Prinsip peradilan itu menerapkan prinsip audi et alteram partem. Semua pihak diberlakukan sama, diberlakukan secara equal untuk membuktikan apa saja yang mereka persoalkan di depan persidangan MK itu. Dan kami sebagai pihak dari 02 mempunyai kewajiban konstitusional juga untuk membuktikan sebaliknya bahwa apa yang mereka kemukakan itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak berdasar. Karena prinsipnya kami punya argumentasi untuk mematahkan atau untuk membantah seluruh dalil-dalil seperti itu. Jadi 3 poin yang disampaikan oleh masing-masing tim itu seperti pembatalan penerapan hasil pemilu, kemudian juga diskualifikasi Prabowo Gibran, dan juga pemungutan ulang itu menurut Anda terbantahkan berarti ya? Iya, kita tidak masuk akal ya? Kita tidak mengenal terminologi pilpres ulang. Kita juga tidak mengenal terminologi diskualifikasi. Itu dari mana bahasa itu? Ya kan? Itu rujukan hukumnya dari mana? Doktrin apa yang dipakai? Sekarang kalau mau dikatakan mau gunakan 3 negara lain sebagai komparasi bahwa di sana pernah diterapkan, di Austria pernah diterapkan, di Maladewa dan segala macam. Wah, kita ini kan punya konstitusi sendiri, punya rules yang kita atur secara otonom sendiri. Yang kalau sama sekali tidak ada rujukan hukum, barangkali hakim bisa punya keleluasaan untuk mencari doktrin, mencari justifikasi yang lain secara teoritik. Tapi bagaimana kalau andaikan konstitusi telah memberikan jalan keluar, seluruh peraturan perundang-undangan itu dijadikan referensi untuk memutus satu perkara, case seperti ini. Terus apa yang kurang? Kenapa harus kita import teori-teori dari luar negeri? Ya kan begitu kira-kira. Jadi saya katakan
Pilpres ini yang pertama, konstitusi cuma mengatur dua kali putaran ya. Misalnya kalau putaran pertama tidak ada yang memenuhi syarat 50% tambah 1 dengan sekurang-kurangnya 30% di lebih dari jumlah setengah provinsi, itu masuk pada putaran kedua. Tapi untuk Pilpres ulang itu tidak dikenal. Sama sekali konstitusi memberikan batasan untuk itu. Jadi saya nggak tahu itu dalil ini cara membuktikannya seperti apa, dan hakim ini kita paksa untuk harus mencari rujukan apa, kira-kira seperti itu. Baik. Kalau Bang Sulaiman, kalau misalnya dari hukum sendiri sebenarnya masuk akal tidak apa yang diajukan oleh 01 dan 03 bahwa dilakukan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dan lain sebagainya, itu yang sampai disampaikan dalam pointers di sidang sengketa itu? Nah, ini menarik sekali Mbak ya. Jadi saya ingin melihat dari kerangka peraturan dulu. Kerangka peraturan bicara pemilu dan penyelesaian sengketa itu kan ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan ada PMK Nomor 4 tahun 2023 yang secara rigid mengatakan begini, bahwa objek sengketa dalam PHPU itu adalah mengenai kesalahan hasil perhitungan suara oleh dalam hal ini KPU. Jadi sengketa perhitungan salah hitung saja ya, tidak ada masuk. Ya. Jadi dan mana yang salah menurut pemohon gitu ya. Nah, itu yang harusnya muncul di petitum, di mana permintaan untuk membatalkan penetapan termohon dan kemudian menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Berarti prosesnya itu sudah seharusnya bukan proses begitu yang dibahas, tapi lebih kepada hasil. Ya, karena secara kelembagaan memang kita harus taat azas juga. Bahwa kalau bicara tentang prosedural itu sudah menjadi ranahnya Bawaslu, sudah dikunci gitu. Nah, PMK nomor 4 tahun 2023 sudah mengatur juga bahwa apa pokok sengketanya, apa petitumnya di situ. Nah, saya melihat di 01 ya, saya membaca betul ini bahannya. Di 01 ini paslon 01 tidak menjelaskan hasil perhitungan menurut 01. Sehingga ketika dibandingkan dengan hasilnya termohon atau KPU, kita sulit melihat gapnya ini di mana gitu loh. Padahal itu menjadi dagingnya, menjadi poin penting dalam kan hasilnya yang itu dilihat, gitu ya. Sehingga kalau kemudian mau dilihat kecurangan-kecurangan, dengan pertama melihat hasilnya dulu gitu loh. Dan di mana kecurangan itu terjadi, siapa yang melakukan, kapan dan sebagainya. Nah, sebaliknya yang menarik juga dari paslon 03 itu membuat perbandingan, tetapi di situ dimunculkan hasil suara paslon 02 nol semua. Wah, saya kira masa Pak Prabowo milih yang lain gitu ya. Nah, jadi nol semua tuh di 39 provinsi gitu. Nah, jadi menurut saya ya. Biasanya pembuktiannya seperti apa sih kalau untuk sengketa Pilpres ini? Iya, Pilpres atau Pilkada gitu. Karena kan banyak yang mengatakan ini kebanyakan narasi, kebanyakan hipotesa, dan juga buktinya juga harus cukup kuat. Harus seperti apa kalau memang di ranah MK nantinya, tapi tahan dulu ya Bang. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.